Adulting is fun, yay! Nggak sepenuhnya, bener sih. Nggak sepenuhnya fun, banyak tantangan yang kita hadapi, tapi seru juga, banyak perubahan yang terjadi, emosi kayak roller coaster, and sangat amat blind menghadapi adulting phase ini. So, hari ini aku bakal share hal yang aku harapkan aku tahu sebelum melulus atau sebelum adulting phase. Yang pertama, waktu adalah uang. Ya sebenarnya sebelum lulus juga tahu sih waktu adalah uang. Cuman itu bener-bener berasa banget kayak semua hal kamu harus kerjakan dan dibayar sesuai dengan kerjaan yang kamu punya, dan bener-bener kamu harus meluangkan semua pikiran, waktu, tenaga untuk pekerjaan itu. Karena kalau misalnya kamu udah digaji tapi kamu tidak meluangkan waktu kamu untuk bekerja dengan baik, maka sama aja kamu adalah gabut alias gaji buta. Ketika kamu udah bekerja dan kamu merasa kayak aku mau S2, aku mau ikut course ini itu untuk menambah pengetahuan, but turns out ketika kamu udah kerja, there is no time for you to learn more. Karena ketika kita udah selesai bekerja nih, udah selesai working hour-nya, yaudah kita capek dan burn out dan maunya istirahat, susah banget untuk ngumpulin niat untuk belajar lagi. Setelah lulus dan kamu dapat pekerjaan, 80% gaji yang diberikan ke kamu itu adalah untuk dimarahi. Ini bukan tertulis ya di kontrak atau gimana, cuman kayak secara mentality kita harus prepare untuk dimarahi sama klien lah, atau dimarahi sama manajer. Jadi ya kita harus siap untuk terterpa dengan segala angin puting beliung gitu yang ada di dunia kerja. Setelah kamu lulus dan menghadapi dunia pekerjaan, kamu akan melakukan hal-hal adegan dewasa tuh banyak banget. Maksudnya adegan dewasa itu apa? Bikin NPWP, bikin rekening bank sendiri, terus misalnya ngurus persuratan sendiri, semuanya serba sendiri, udah nggak dibantu lagi sama mama kamu. Ya walaupun memang dulu kamu tidak dibantu sama mama kamu, tapi ini bener-bener kayak something new yang harus kita lakukan sendiri, emang udah kayak tanggung jawab kita. Tadi aku bilang kalau misalnya buat belajar aja tuh susah banget untuk meluangkan waktunya. Apalagi untuk keep in touch sama temen. Gak bohong, tapi setelah kita bekerja, sama-sama teman kita juga bekerja, susah banget untuk ngeset waktu yang sama-sama bisa untuk ketemuan doang. That's really sad actually. Dulu kita tuh kayak selalu pengen kerja sesuai passion, pengen work-life balance, tapi ketika kamu nyemplung langsung di dunia kerja dan kayak menghadapi realita bahwa cari kerja itu susah, kamu akan hilang semua tuh pemikiran passion dan lain sebagainya. Ya udah, ada kerjaan itu dan digajinya oke, cocok sesuai dengan yang kamu pengenin, walaupun tidak sesuai passion, you will stay for that job. Secara realita, kalau misalnya kamu pengen jadi orang yang sangat kaya raya, cuman kerja jadi karyawan atau budak korporat doang, itu nggak cukup. Masih menyangkut dengan keuangan juga. Ternyata tuh cari duit susah guys. Ketika kamu sudah bekerja, kamu akan sadar bahwa oh ternyata ini yang papa mamaku rasakan. Dapat duitnya cuma sebulan sekali tapi kerjanya harus tiap hari. Belum lagi banyak tanggihan untuk anak dan lain sebagainya. Kamu akan merasakan hal itu guys. Ternyata cari duit sangat susah. Lebih baik kamu baik-baiklah sama orang tua kamu. Ketika kamu udah lulus tapi kamu belum dapat kerja, orang-orang tuh bakal terus tanyain sampai kamu dapat kerja. Tapi misalnya setelah kamu dapat kerja, atau misalnya kamu bikin bisnis sendiri, orang tuh pasti akan tetap komentarin hidup kamu gitu. Jadi jangan kaget lah sama hal-hal itu. Ketika kamu udah lulus nanti kan pasti kamu harus decide by your own self, dan jangan kaget kalau misalnya banyak pro dan kontra akan decision yang kamu pilih. Setelah kamu lulus, kamu akan merasakan yang namanya kesepian. Maksudnya kayak kesepian asin tuh kayak dulu kamu kuliah nih offline tuh sering main, nongkrong, ngobrol dan lain sebagainya. Tapi sekarang ketika kamu udah lulus, ya udah kamu sibuk kerja aja sendiri. Bahkan kadang susah bagi waktu sama orang tua, sama temen, sama pacar dan kayak
Nah, tapi kalau misalnya ketika kamu waktu kuliah tuh sering banget nongkrong, main sama orang, itu tuh bakal ngebantu banget kamu di dunia kerja, yaitu interpersonal skills dan juga teamwork. Jadi emang sangat dibutuhkan tuh 2 hal itu dalam, dunia kerja. Karena ketika kamu udah kerja, interpersonal skill tuh butuh banget, kayak kamu connecting with people, karena just in case nanti ke depannya tuh kamu akan membutuhkan orang itu. Jadi harus keep good relationship lah dengan semua orang. Kemudian realita yang harus ku sampaikan adalah ketika kamu udah lulus kan kamu akan kerja, kamu akan dapat duit sendiri. Itu adalah masa kayak jaya-jayanya, kayak seneng nih gue dapat duit lah, masih suka foya-foya lah, apalah. Tapi at the same time kalau misalnya kamu sadar orang tua kamu tuh udah tua, kayak mereka akan pensiun sebentar lagi, tapi at the same time kamu juga pengen memenuhi keinginan kamu dan juga pengen mengejar cita-cita kamu. Isn't it so stressful? Siapa di sini yang suka bolos? Bahkan kamu merasa pusing karena kamu kurang tidur aja kamu bolos. Siapa? Coba komen di bawah. Karena ketika kamu sudah bekerja nanti, kamu pusing dikit nih atau misalnya kamu lagi flu, kamu nggak bisa kayak bolak-balik sick leave, itu kerjaan akan terbengkalai. Jadi kamu walaupun lagi sakit-sakitnya nih, aku pernah di tahap tuh kayak lagi sakit-sakitnya tapi kamu harus kerja. Karena kalau kamu nggak kerja, gak ada yang ngerjain kerjaan lo. Last but not least, ketika kamu sudah bekerja, pasti ya job desk kamu itu-itu aja. Kalau misalnya kamu belum resign, belum pindah ke divisi lain. Jadi bersiaplah untuk pekerjaan yang monoton dan kadang membosankan, bikin burnout. Jadi ya itu dia semua hal yang aku rasakan, yang aku alami ketika setelah lulus nih, dan semoga dengan aku sharing kayak gini kamu lebih tergambar lagi the reality itu seperti apa. Dan dengan langkah-langkah kecil, yuk kita tetap berprogres.